Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Canika Gustiani dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.5 tentang kebijakan moneter dan fiskal. Peta konsep kebijakan moneter yaitu operasi pasar terbuka, pasar diskonto, politik cadangan kas, pengawasan kredit selektif, imbauan moral, dan devaluasi atau revaluasi. Sedangkan kebijakan fiskal, pajak, pinjaman publik, belanja negara. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau open market operation adalah cara menghindari uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities jika ingin menambah jumlah uang beredar pemerintah. Yang kedua, pasar diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Yang ketiga adalah politik cadangan kas, yaitu kebijakan-kebijakan yang bertujuan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat adalah pengawasan kredit selektif atau selective credit control. Pengawasan kredit selektif ini juga merupakan kebijakan dari bank sentral loh. Kebijakan ini menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi dan jenis pinjaman mana yang perlu didorong. Dan yang kelima, imbauan moral. Instrumen kebijakan moneter. 1. Moral persuasion atau himbauan moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya. Contoh himbauan moral. Dengan himbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan JUB. Misalnya, Gubernur BI memberi saran agar perbankan hati-hati dengan kreditnya atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral. Yang keenam yaitu devaluasi atau revaluasi. Dibagi menjadi dua, yaitu devaluasi. Devaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Untuk revaluasi yaitu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. 7. Yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Pinjaman bank. Pinjaman publik merupakan salah satu produk dari kebijakan fiskal ini. Maksudnya adalah pemberian sejumlah dana kepada usaha demi tujuan tertentu, biasanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tersebut. 9 adalah belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.